gimana kabar kalian semua nih? Aku harap kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua masih terus semangat melakukan berbagai aktivitas walaupun di rumah aja. Karena seperti yang kita ketahui di tengah pandemi sekarang, semua kegiatan harus dilakukan dari rumah. Mulai dari belajar, bekerja, bahkan sampai beribadah sekalipun. Nah, jadi tentu saja banyak orang-orang yang belum bisa beradaptasi dengan hal tersebut. Yang membuat mereka berpikiran bahwa diam di rumah adalah sesuatu yang buruk, diam di rumah kita tidak bisa melakukan berbagai aktivitas dan lain sebagainya. Nah, hal ini yang membuat pola pikir mereka itu salah. Jadinya mereka itu merasa stres di rumah. Nah, jadi di video kali ini aku akan membahas gimana sih caranya kita mengelola stres selama di rumah aja. Nah, tetapi guys, di video kali ini spesial karena salah satu hipnoterapis dan sekaligus guru bahasa Inggris di daerah aku, tepatnya guru aku sendiri, yakni Miss Villa Retnani. Oke, beliau merupakan salah satu seorang hipnoterapis yang hebat banget dan salah satu guru yang aku kagumi sendiri guys. Pribadi aku sendiri nih guys ya. Nah oke, tanpa lama-lama kita langsung aja yuk dengar gimana sih cara mengelola stres selama di rumah aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Villa Retnani, teman belajar kalian di rumah, ingin memberikan beberapa tips atau cara sederhana untuk mengatasi stres di masa pandemi. Nah, teman-teman di rumah, adik-adik di rumah yang sedang berkegiatan dari rumah pasti sudah tahu kan apa itu stres. Stres itu kan satu kondisi di mana kita merasa tertekan akibat adanya pengaruh dari luar. Bisa tekanan hidup, bisa perubahan ritme kegiatan, sehingga diri kita secara fisik dan psikologis tidak siap menerima perubahan itu. Nah, bagi kalian yang saat ini sedang merasa stres di rumah, jangan khawatir, tetap melakukan kegiatan seperti biasa. Saya berikan beberapa tips yang mungkin bisa bermanfaat untuk kalian. Yang pertama adalah perbanyak kegiatan religi atau kegiatan yang berhubungan dengan ibadah. Ini sangat mudah kalian bisa lakukan dengan teman-teman kalian yang ada di sekitar rumah, tempat tinggal kalian, misalnya berkumpul dengan komunitas keagamaan, mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama lebih jauh lagi, melakukan ibadah dengan lebih meningkatkan durasi ibadah di rumah gitu, kemudian melakukan zikir di rumah lebih sering lagi, karena zikir itu juga sama dengan metode relaksasi, meditasi yang sangat bermanfaat untuk membuat dan menjaga hormon serotonin dan dopamin, kedua hormon yang menjaga tubuh kita agar tetap bugar dan positif itu seimbang. Kemudian selanjutnya adalah pastikan bahwa asupan makanan yang kalian masukkan ke dalam tubuh kalian ini merupakan makanan yang sehat dan bergizi. Sehat dan bergizi tidak harus mahal, tidak harus membeli makanan yang mahal dari luar sana. Kalian sekarang mulai bisa melihat di lingkungan sekitar kalian ada begitu banyak sumber alam yang kalian bisa manfaatkan untuk meningkatkan kebutuhan gizi keluarga. Misalnya dengan melihat sayur-sayur yang ada di sekitar lingkungan kalian, kemudian buah-buah lokal yang begitu melimpah sebetulnya ada di sekitar kita, itu bisa dimanfaatkan untuk membantu memastikan tubuh kita mendapatkan gizi yang cukup dan seimbang, karena ini penting untuk tetap kita bisa kuat menghadapi stres tersebut. Kemudian selanjutnya kalian bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang kalian senangi atau melakukan hobi kalian. Sekali lagi, tidak harus mahal, tidak harus mengikuti tren yang sedang terjadi saat ini. Ketika kalian melihat di media sosial banyak sekali orang yang misalnya melakukan hobi dengan cara yang mahal, kalian tidak harus seperti itu. Lakukan hal yang sederhana, yang sangat kecil, tetapi kalau kalian lakukan di rumah secara terus-menerus, secara rutin, itu bisa membantu kalian untuk mengatasi stres kalian. Misalnya menanam bunga, kalian mulai dengan apa yang ada di sekitar kalian, menanam bunga, kemudian melihat mereka bunga-bunga tersebut tumbuh dan berkembang, itu bisa menjadikan satu terapi yang bermanfaat. Kemudian yang kesekian lagi, jangan lupa kalian harus belajar melatih pola pikir kalian. Ini sangat penting, melatih pola pikir kalian untuk tetap positif. Di masa pandemi ini mungkin kalian merasa ke belakangnya ternyata
tinggal di rumah, diam di rumah, belajar di rumah itu nggak nyaman, nggak ngenakin. Tapi kalian tahu semua ada hal positif di balik sesuatu yang secara kasat mata terlihat negatif. Nah, di sini penting untuk kalian merubah pola pikir kalian, cara pandang kalian tentang situasi yang sedang kalian alami saat ini. Kalian yang tadinya berpikir ini membosankan, geser pikiran kalian atau pola pikir kalian menuju kepada hal yang lebih positif lagi. Sugesti atau katakan pada diri sendiri bahwa ini situasi yang baik untuk saya bisa lebih belajar lagi dari pandemi. Tadi atau kemarin dulu pada saat saya sibuk di sekolah, saya tidak sempat bercengkrama dengan seluruh anggota keluarga. Pada saat pandemi saya punya banyak waktu sehingga saya bisa memanfaatkan hal ini dengan baik gitu. Itu salah satu cara merubah pola pikir kalian. Misalnya pola pikir yang lain lagi, pada saat saya sibuk di sekolah saya tidak sempat untuk ikut kegiatan sosial di rumah. Ternyata di masa pandemi ini saya dilatih agar saya bisa lebih peka dengan lingkungan sekitarnya, dan ini sangat baik untuk saya di masa yang akan datang. Saya akan belajar banyak hal-hal positif dari masyarakat, bagaimana kalian menjadi bagian dari mereka, bagaimana kalian bisa mengambil hal-hal baik dari perkumpulan orang-orang yang ada di masyarakat itu sendiri. Nah, itu adalah beberapa tips yang bisa kalian lakukan untuk mencegah stres kalian di rumah. Yang paling penting, jangan lupa tetap berusaha untuk berpikir positif, karena pikiran positif ini akan membawa kita pada suatu perasaan yang tenang, nyaman, dan bahagia, sehingga membuat hormon-hormon baik di otak kita akan tetap terjaga. Itu artinya ketika hormon-hormon baik terjaga, tubuh kita secara fisik kuat menghadapi stres. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu adalah beberapa tips gimana sih agar kita bisa mengelola stres selama di rumah aja. Oh ya, buat kalian yang ingin tahu lebih lanjut mengenai cara mengatasi stres, depresi, mengatur pola pikir, mindset, dan lain sebagainya, kalian langsung bisa konsultasi atau bisa langsung menghubungi Miss Villa Retnani di Instagram beliau di @retnanivilla dan di FB beliau di Villa Retnani. Dijamin masalah kalian akan terasa lebih ringan, terasa lebih mudah, karena kalian akan diberi sugesti, kalian akan diberi saran, dan lain sebagainya. Oke, jadi sekian video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa berguna bagi kita bisa mengelola stres kita, dan kita ketemu di video selanjutnya.